inilah beberapa alasan kenapa saya lebih memilih Yamaha Frigo atau membeli Yamaha Frigo. Ya, ya walaupun sebelum saya ambil Yamaha Frigo ini, saya sudah searching atau nyari beberapa sumber tentang Yamaha Frigo ini, gitu ya. Dan waktu saya mau membeli Yamaha Frigo ini dari pihak dealer atau marketing itu malah justru menawarkan motor seperti Fazio atau Villano gitu. Tapi saya tetap memilih ini motor Frigo ini gitu kan. Padahal dari marketingnya beneran mau ambil Yamaha Frigo, nggak Villano atau Fazio aja gitu kan. Saya tetap kekeh ambil Yamaha Frigo. Dan alasannya apa? Simak aja terus video ini, karena dari sebelum ambil Yamaha Frigo ini pun kita juga udah sempet diskusi dulu ya sama istri gitu kan. Udah ambilnya Yamaha Frigo aja ya gitu kan istilahnya, tapi kan ada pengaruh juga waktu sampai dealer, ketemu marketing gitu kan ya, bagian pemasarannya itu juga mempengaruhi ya istilahnya. Sempat goyah juga gitu, sama istri itu sempat goyah juga. Iya, Fazio aja apa ya, pokoknya sampai kurang lebih saya menetapkan lagi tuh Frigo, tapi dari rumah atau beberapa tahun yang lalu lah ya, sebelum muncul yang model ini juga udah penasaran dengan Yamaha Frigo. Cuman karena yang versi pertama saya nggak suka modelnya, ya kurang suka gitu, karena yang nggak suka ya istilahnya, kurang suka dengan model itu. Jadi saya tunda terus tuh gitu kan ambilnya. Akhirnya sekarang lah baru fix modelnya, juga udah suka dengan yang model kedua ini. Jadi berikut alasannya ya, langsung aja. Yang pertama jelas dulu saya tertarik banget dengan yang ini, bagian isi bensin. Bagian isi bensin tuh sangat enak ya. Wah, dari depan gitu kan udah saya bayangin isinya dari depan, masih ada deck gitu kan, berarti ada tas yang bisa ditaruh dengan kencang atau proper di sini tasnya ya kan, karena istri kan kerjanya ya bawa tas kecil gitu, tas mau ngomong tas kantor nggak enak ya, tapi istilahnya tas kerja gitu kan ya. Nah terus ini yang bikin saya tertarik banget, bisa membuat desain box air minum yang dulu kan nggak ada kan ya. Nah yang kedua ini termasuk udah motor paling lengkap jadinya ya, enak, simple itu. Oke, desainnya ya jelas ya, dari desain tangki, terus jok ya. Yang pertama tuh pokoknya alasannya dari desain dulu nih, joknya lebar, isi tangkinya praktis, dan decknya masih rata gitu kan. Dan di sini nih gila banget ya, bisa bikin seperti ini, jauh banget beda dengan yang pertama ya. Yang pertama lebih simple gitu kan desainnya, tapi ada di sini kan dia. Nah desainnya di sini, kalau yang ini desainnya ada di sini nyatu, dan ini tuh lebih kayak modern aja sih yang sekarang tuh. Terus masih dengan desain lagi, enggak ya udah ya, itu ya desainnya. Berarti saya suka desain yang lancip, tangki, pokoknya kemudahan dalam akomodasinya, itu yang saya suka yang pertama. 3 alasan aja ya yang menentukan jelas, atau berapa nih nanti kita lihat videonya selanjutnya. Terus ya walaupun secara desain kan kemarin saya bikin video yang kenapa kurang menarik itu kan, kurang tertarik ya,
Itu kan mungkin secara mendalamnya saya membandingkan dengan yang lain, atau motor Frigo ini kok mirip ini mirip itu, tapi secara ini Frigo emang seperti ini, nah ya udah saya suka seperti ini gitu kan, masih lancip gitu ya mana. Dan kenapa nggak Villano nggak Fazio, ya karena saya bukan orang yang suka klasik gitu, nggak bisa untuk modif klasik. Misalnya nanti mau kasih pernak-pernik apa klasik, saya nggak bisa itu intinya. Makanya kan saya lebih suka yang ini, lebih ke sport elegan tapi fungsional ya. Terus yang kedua, nanti harga keempat aja keempat yang selanjutnya yang kedua itu. Terus yang kedua harga deh, harganya masuk lah ya dengan saya gitu, karena awalnya juga pilihan utama tuh sebelumnya Aerox bro. Kalau mau tahu sebenarnya Aerox, serius, itu istri juga udah ngebet banget Aerox, tapi kan ntar nggak ada sisa duitnya gitu loh. Kalau misalnya kita ambil Aerox itu kan tipis banget, anak minta mainan, anak minta susu dan lain-lain, itu malah kita kepikiran. Nah itu jadi kayak beli motor tuh nggak maksain, tapi emang ini udah keinginan dari dulu, pengen punya Frigo aja gitu, dan belum kesampaian karena modelnya yang dulu nggak saya suka gitu. Jadi kalau dia nggak berubah seperti ini, saya nggak akan beli Frigo, serius. Kalau modelnya nggak berubah seperti ini, saya nggak akan beli Frigo, yakin itu saya. Terus yang ketiga ya itu tadi, prinsip pilihan ya gitu. Nah kalau prinsip pilihan, karena saya juga usaha ya bro, kayak buat bawa-bawa barang banyak gitu kan setiap ke kerjaan. Jadi Frigo ini ternyata cocok banget. Tapi saya bukan jualan galon, makanya ini nggak masalah. Udah cocok banget, ini udah bagus motor ini tuh. Jadi alasan kalian nggak ngambil itu kenapa, justru bingung saya gitu. Harusnya emang ini laku keras, harusnya laku keras. Frigo ini harusnya laku keras kalau kalian tahu itu. Dan yang ketiga tadi kan prinsip ya, prinsip pemilihan gitu ya. Dan nggak bisa lah saya digoyahkan dengan hanya keluaran terbaru seperti Villano, Fazio, lebih baru kan dia. Nggak bisa, karena saya nggak suka yang seperti itu. Saya sukanya yang lebih lancip seperti ini ada lancipnya, bagus. Ini mohon maaf, kebetulan saya ambil videonya dari sisi sini, terus karena sempit, daerah saya itu sempit. Kenapa nggak ini nih, saya baru ngerjain ini tadi, moles motor my life, motor tua ya. Itu dari tadi tuh baru moles, belum selesai, baru depan. Lanjut terkait prinsip itu, karena kalau kita egois ya dengan yang model Aerox itu lebih nggak bisa bawa apa-apa di depan. Mau bawa tas gede gitu nggak bisa saya bawa gitu. Prinsip pokoknya. Jadi kalau waktu itu marketing ngomong ini itu nggak akan goyah, saya iyain aja. Maaf sebelumnya ya para marketing, itu sebenarnya saya iyain aja. Kalau saya lagi memilih, menimbang dealer mana nih yang bisa cepat proses. Enggak sih, bukan itu juga, tapi memang saya nggak bisa digoyahkan kalau udah pilihan. Nah terus yang keempat itu tantangan. Sebenarnya tantangan saya karena dari beberapa sumber yang saya pelajari Frigo itu, katanya yang gemblodak, sok keras, boros lah, atau apa ya, kelistrikan gitu kan. Itu udah saya cuekin juga, itu prinsip beda kan dengan yang mereka katakan. Oke, saya coba, saya tetap ambil Frigo, seperti apa gemblodaknya, seperti apa. Nah ternyata emang ada sedikit kan yang saya perbaiki, maksudnya bukan perbaiki, saya modif sedikit sesuai keinginan gitu kan, gemblodaknya seperti apa. Oke, seperti ini ya. Jadi apa yang dirubah waktu itu karena ternyata bener kan ya, ada shock yang sedikit saya
sesuaikan dengan karakter saya aja udah gitu. Kalau yang mau tahu shocknya apa, ada videonya, cari aja di video-video saya penjelasan tentang shock breaker ya. Terus tantangannya udah seperti tantangan, ternyata ini di tangan saya bisa keren bisa enak, bisa irit. Nah aneh, orang itu juga bisa seboros itu, gimana cara melintir gasnya gitu kan. Saya juga awal main motor ini kan seminggu 2 minggu lah boros banget, sama persis orang-orang itu. Ternyata saya bilang gitu, boros banget ya sama motor kita Matic dulu titik-titik, kayaknya lebih boros gitu kan. Mau tahu motor saya dulu seperti apa gitu kan, Yamaha juga sih. Nah itu irit yang dulu pokoknya, irit bertenaga gitu kan. Nah kalau ini sebenarnya belajarnya tuh dari ini sih, cara ambil awalan torsi, awalan gas pertama. Nah, gas pertamanya itu, ini kan agak berat ya, misalnya nggak seler gitu kan motornya, itu tahan dulu aja beberapa yang nah kalau udah masuk siap buat apa, pedot-pedotan tuh kalian pasti ngerasain lah yang udah biasa naik motor ya, yang udah 5 tahunan 10 tahun berpengalaman di bidang motor, pasti akan bisa ngerasain, oh ini bakal boros banget nih kalau diginiin terus, ini bakal bisa masuk sekian gitu. Enggak, bukan dari kita baca ekonya, enggak, rasa kita berkendara tuh bisa kok ngerasain dari borosnya dan enggaknya, kita bisa atur ya. Emang kayak waduh ketinggal nih gitu loh ya, emang ternyata, tapi kita atur ya, ternyata saya bisa dapat 1:50 mudik jarak jauh dengan jarak tempuh PP atau PP itu 1000 km kurang lebih loh itu, padahal lebih sedikit kali ya malahan. Terus per berangkatnya tuh kurang lebih 500 km, jadi PP nya kan 1000 km, habis 100.000. Kalau pulang pergi berarti 200.000 pas mudik kemarin gitu, di luar ekspektasi kan saya. Kalau di kota-kota wajar, kalau umpamanya dapat 148 145 itu yang ada di komen-komen saya itu mungkin wajar ya, karena kota-kota itu poldur macet, itu pasti ada macet, pasti pengen buru-buru tarik gas gitu kan, karena di kota tuh serba cepat. Nah ini ternyata kurang serba cepat, kalau dicepetin banget bisa boros, cuman agak boros, bukan boros, agak boros gitu aja. Oke, terus misalnya ada yang bertanya motornya Yamaha semua dari dulu ya, apa aja yang dipegang Yamaha, terus kenapa Yamaha, terus apa aja yang udah pernah dimiliki gitu kan, motor apa nanti itu ya, tapi istilahnya Yamaha. Cuman bukan saya merek banget lah, kalau dikasih Honda juga mau, istilahnya Suzuki juga mau, bahkan kalau ada rezeki juga pengen nyoba tuh punya beberapa merek, Suzuki, Honda gitu kan. Tapi kenapa masih Yamaha, kalian tahu nggak, kalau udah berteman lama dengan mesin itu merek itu, atau udah seperti familiar ya, jadi kayak kelistrikan nih, arahnya di sini mungkin, semoga sih ini sehat sampai anak saya besar atau sampai saya bisa beli lagi biar numpuk gitu kan di teras Yamaha. Untuk coba-cobanya nanti paling Honda, apa ya yang saya sukai dari Honda apa, tolong kasih saya rekomendasi Honda itu apa yang harus saya beli gitu, dan Suzuki apa ya. Gimana, ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya dengan alasan-alasan saya, apakah ada yang sama gitu kan, dan apakah kalian punya prinsip yang sama dalam menentukan model atau pemilihan beli motor. Ini di parkiran nih, aduh. Nah terus kenapa nggak glossy, kenapa nggak yang tipe S mas bang gitu kan, nggak, pasti harga ya bang, oh insya Allah bukan harga, kalau masalah tipe S bukan masalah harga, warnanya
matte sih. Kalau mungkin ada glossy ya saya harus ambil yang tipe atas. Matte saya nggak suka, saya suka glossy. Udah titik itu juga prinsip kan, titik mau ditawarin ini ada remote-nya, mau remote apa, remote AC ya, remote ini enggak glossy. Kenapa? Setiap dipoles keluar bayangannya. Ya gitu ya, keren ya, emang keren sebenarnya bro motor ini, keren. Justru bingung tuh kalau yang nggak ngambil motor ini. Oh, kalau desain tuh ada yang komen juga kan kayak orang hamil atau ini enggak, lu punyain dulu, dapetin dulu motornya, miliki dulu, lu resepin tuh. Gila cuy, di sini tuh ada profil lancipnya gini loh, tapi dibikin landai ya lancipnya tuh. Wah keren sih, cuman kalau gini ya iya kayak nyatu, tapi gini wow, ada Nmax nya kalau diginiin, ada Aerox-nya kalau dilancipin. Aduh, ngayal aja. Gagal Aerox sih. Udah mahal. Aerox. Aduh. Selalu saya jaga bersih semua motor-motor saya. Serius itu. Walaupun kotor seperti ini wajar. Karena motor ini nggak nganggur. Bukan penghuni gudang. Jadi kotor wajar, karena kemarin tuh hujan coy bro. Kemarin kan saya jalan-jalan tuh nonton drag race, ada videonya kecil itu, sebenarnya nggak mau saya upload tapi saya lagi nggak punya video apa ya gitu kan, gitu. Kotor kalian nggak tahu biru-biru ini apa kan? Tanyain aja kalau mau tahu jawabannya. Tuh biru-biru itu gila sih, rapi ya. Motor itu motor paling rapi desainnya, nggak ditekuk mati, nggak ditekuk patah, nggak ditekuk, tapi masih ngalir coy. Di sini ditekuk banget ya kan. Serius nih, serius ini tolong dipertahanin dulu dah desainnya nih, takut saya kepengen lagi kalau kalian bikin yang lebih bagus, apalagi yang masukan saya kemarin. Dibikin, waduh, langsung free COVID 3. Oke, yang mau tahu di sini nak. Oke ya, sekian dulu videonya, silahkan komen di bawah. Terima kasih.